Selain amarah yang masih melekat di hati mereka, mentalitas kedua belah pihak juga memiliki celah yang besar. Satu sisi peperangan utara dapat digambarkan sebagai kapal yang hancur. Terus terang, selain dari kehidupan ini, tidak ada cara untuk kalah. Oleh karena itu, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan kemiringan harta yang tak terhitung jumlahnya membuat pertempuran Jinrong dan kekuatan pertempuran lainnya meroket. Sementara anggota klan lainnya, meskipun menghargai jasa dan penghargaan mereka, adil. Tetapi mereka juga diperoleh setelah perang. Bahkan ngomong-ngomong, Gao Ling dan yang lainnya tidak dihukum oleh Jie Fan setelah kembali. Itu bagus. Ingin memberi hadiah? Kali ini mereka datang untuk mengenakan kejahatan dan memberikan kontribusi. Tapi Rao memang begitu. Warisan klan masih belum sebanding dengan dunia Korea Utara. 100.000 tahun yang lalu, di hadapan medan perang seperti Dewa Perang, dan dunia utara pada masa berkembang, supremasi klan dunia masih berdiri dan belum terguncang. Dan hari ini, setelah ribuan tahun dominasi laki-laki 100, taring riang yang telah terungkap tidak berkurang di masa lalu. Saat pembunuhan menjadi semakin sengit, sudah ada kekacauan di kota Beihong. Tanpa disadari, ada beberapa kepengecutan dalam ekspresi para prajurit di utara. Tembok kota di barat, cepat perkuat. Mengerikan. Jumlah gangster setidaknya setengah dari kita. Jika kamu terus bertarung dengan cara ini, bahkan jika ada berbagai formula di kota untuk diandalkan, akan sulit untuk bertahan. Saat ini, banyak orang memikirkannya. Mereka menghadapi hegemon benua ini, penguasa langit dan bumi di sini. Dibandingkan dengan kejayaan asli dunia perang utara, pembangkit tenaga listrik yang kini menempel di kota Beihong tentunya tidak sekuat dan sekuat para pahlawan sebelumnya. Di saat yang sama, di gurun di luar kota, sebenarnya ada 7 siluet yang datang perlahan. Sikap 7 orang itu seolah-olah berjalan ke halaman belakang mereka sendiri. Mereka benar-benar tidak sejalan dengan pembunuhan yang mengerikan ini. Namun, bahkan ketika mereka menginjak banyak mayat, ketujuh orang itu tidak memiliki rasa takut, dan bahkan wajah mereka masing-masing menunjukkan kenikmatan yang berbeda. Apakah ini keturunan dari keluarga yang bertikai? Jie, bahkan di antara surga abadi? Tampaknya keuntungan dari perjalanan ini jauh lebih banyak dari yang diharapkan. Suara lelaki tua itu serak atau bahkan tidak menyenangkan, seperti logam yang robek, tetapi cahaya bawah yang secara bertahap muncul di matanya seperti ular berbisa yang siap untuk pergi. Sepertinya kita masih harus melakukannya. Veteran narkoba dapat melihat bahwa meskipun Sahao Tian dan yang lainnya memiliki keuntungan, mereka khawatir tentang serangan balik yang mematikan dari Zhan Jinrong. Namun, mereka tidak takut. Ayo lakukan, dan biarkan sisa-sisa ini merasakan ketakutan tahun itu. Tiba-tiba, batang tembaga di tangan lelaki tua yang beracun itu bergetar, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lengan baju. Serangga beracun yang menutupi awan, seperti dewa kematian yang haus darah, dengan rakus dan kasar menunjukkan taringnya. Hai! Serangga beracun itu bergegas menuju kerumunan yang membunuh di langit. Pada saat yang sama, 6 siluet sarang beracun melonjak. Blood Hades ada di sini. Akibat dari dunia perang utara, cepat mati. Suara serak, bercampur dengan kekuatan abadi, meraung melalui kota Beihong dan jatuh ke telinga banyak pusat kekuatan di kerajaan perang utara. Tapi sepertinya Terminator yang menakutkan. Istana darah. Siapa itu? Mungkinkah? Apakah gumpalan darah tahun itu? Tidak harus. Namun, kerusuhan di medan perang Korea Utara sangat luar biasa, dan bahkan berseru. Mereka disapu oleh serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi jeritan. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya seperti tulah belalang. Kemanapun mereka lewat, hanya mayat kering yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa. Bahkan banyak raja abadi di peperangan utara mencoba yang terbaik untuk perlindungan tubuh kekuatan abadi. Tetapi mereka masih digigit oleh serangga beracun. Dagingnya dimakan sedikit. Dan duka berubah dari keras menjadi ekstrim, secara bertahap berubah menjadi lemah. Berjuang, ketika Yan Ying, yang sedang berperang, melihat pemandangan ini, matanya pecah-pecah, dan wajahnya digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Hal terakhir yang dia inginkan terjadi. Hades darah. Sepertinya gumpalan darah asli. Mimpi buruk menyelimuti jantung setiap pembangkit tenaga listrik di utara. Dan, 7 tembakan dalam 1 tembakan. Merasakan 7 napas ganas. Niat bertarung yang melonjak sesaat sebelumnya hancur berkeping-keping. 7 orang ini berdiri dengan santai. Mereka mungkin bukan lawan mereka. Zhan Jinrong juga berubah warna. Meski sudah lama dijaga, saat menghadapi penindasan ular berbisa yang menatap seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya, hatinya masih ketakutan. Pencuri anjing benar-benar layak untuk kita. Pada saat yang sama, Sahao Tian dan yang lainnya melihat sudut. Tapi itu adalah sudut mulut yang terangkat, gembira. Ternyata itu adalah tuan yang dikatakan oleh Kaisar Shao. Orang dewasa dari Blood Hades. Dengan bantuan orang dewasa, geng-geng ini sudah mati. Hari ini aku melihat siapa yang bisa mempertahankan gengmu. HMPH, kecuali Hong Wuyuan ada di sini, kota Beihong akan hancur.
Munculnya orang tua yang beracun dan yang lainnya telah meningkatkan moral masyarakat, tetapi juga menyebabkan peningkatan tajam dalam kekalahan dunia utara. Tidak ada yang tidak mengetahui kekuatan Blood Hades, dan tidak ada yang melupakan kekejaman pada saat itu. Bahkan jika seseorang tidak mengetahuinya, setelah belalang langit lewat, mereka tahu apa itu ketakutan. Ini Blood Hades, lari. Sudah berakhir. Dunia bawah darah telah menyerang. Kali ini kita mati. Di mana Yang Mulia? Yang Mulia datang dan selamatkan kami. Duo Lao memanipulasi serangga beracun di Mantian, dan wajahnya yang kering tertawa terbahak-bahak. Hal utama Shao Huang adalah pencegahan semacam ini. Niat bertarung heroik sebelumnya di dunia perang utara berubah menjadi kesedihan dan kekalahan di depannya, yang membuat lelaki tua itu merasakan kesenangan yang berbeda. Saat ini, Yan Ying dikelilingi oleh banyak serangga beracun. Meskipun pedangnya bersinar dan memotong, dia masih tidak bisa menembus racun beracun yang telah diblokir dan tidak pernah melihat siang hari. Bahkan ketika Yan Ying menolak, dia masih bisa merasakan gatal dari punggung dan kakinya dari waktu ke waktu, yang membuatnya semakin ketakutan, dan bahkan hatinya secara bertahap ditelan oleh sentuhan ketakutan. Jadi apa kekuatan orang tua Goulo? Hanya serangga beracun yang berkembang biak bahkan dapat merobek perisai kekuatan abadinya. Seandainya bukan karena pertahanan diri Battle Armor, saya khawatir kaki Yan Ying sudah menjadi daging dan darah. Tetapi Rao sudah demikian. Di depan lapisan serangga beracun ini, Battle Armor-nya perlahan-lahan robek dari lubang. Zhan Jinrong menatap matanya dan ingin menyelamatkan. Tetapi ketika dia melihat 6 siluet lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengguncang tubuhnya. Dan dia terus menggunakan cahaya magisnya untuk mencari jalan hidup antara hidup dan mati. Namun, adegan ini jatuh ke mata lelaki tua beracun itu, seolah-olah belatung itu konyol dalam perjuangan terakhir, dan melihat binatang buas ular mirip naga di batang tembaga memancarkan secercah cahaya, dan kemudian, satu siluet terungkap. Jie Jie, anak kecil prajurit itu melihat dengan jelas dan berkata, kamu harus memanggilnya senior. Saat Yu Guang melirik siluet itu, pompa Zhan Jinrong menyusut. Tapi saya tidak melihatnya. Luli, yang berada jauh di atas awan, sudah meneteskan air mata. Qi Heng, pencuri anjing sialan, mengubah saudara Qi menjadi boneka beracun. Lei Lao, ayo lakukan. Saya ingin membunuh semua pencuri anjing ini. Qin Yichen, yang sudah berada di tepi macan putih, tertegun. Dia penuh dengan tanaman hijau, pupilnya tidak memiliki vitalitas, dan tubuhnya memancarkan kabut racun. Itu adalah mayat heroik kuil Wushuang. Dihilangkan.